أن تعلم تعلم تذكر تذكرة تفاؤل انتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة مسوق بكتاب الله سنة الرسول عمل بهما جواب مرضاته وصحابه سكب اسم خاتم عند الموت فيها وسيشفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى رواية أبا إخوان الأنبياء وصحبه وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع الأولياء علماء مشايخهم بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وفي الدين كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة الخاتم عند الموت فيها وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة نشكر الرجيم إن شاء الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihi bi uldarin amin. Di mana kita masih membahas tentang maqasidul Quran dalam muqaddimat dan sawabik bagian muqaddimat dalam kitab ini, yaitu pada pasal pertama itu tentang maqasidul Quran kembali kepada 6 perkara. 3 itu adalah pokoknya dan yang 3 yang lain adalah pendukungnya. Yang pokoknya adalah Quran itu mengenalkan kepada al-mad'u ilaih, mengenalkan kepada Allah yang makhluk itu disuruh kepadanya. Kemudian mengenalkan tentang siratal mustaqim, apa jalan itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenalkan juga hal kondisi batin seorang ketika dia sampai kepada Allah SWT. Kemudian itu yang pokoknya. Kemudian pendukungnya adalah Quran juga mengenalkan tentang keadaan orang-orang yang diseru, baik keadaan orang-orang yang tidak mau menjawab seruan Allah Ta'ala maupun keadaan orang-orang yang betul-betul menjawab atau mencintai Allah SWT. Juga Quran menghikayatkan tentang perkataan dan keburukan orang-orang yang mengingkari Al-Quran tadi dengan perdebatan yang ada dalam Quran itu. Dan yang ketiga adalah Quran juga mengenalkan tentang bagaimana memakmurkan daripada thariq atau jalan menuju Allah itu dan mengambil bekal untuk akhirat. Dan kita masih dalam pertemuan lalu kita masih dalam penjelasan tentang atau sudah membahas tentang al-mad'u ilaih. Ini poin pertama dari 6 tema pokok Al-Quran, yaitu tentang Allah, mengenalkan kepada Allah SWT baik ma'rifatul zat maupun ma'rifatul sifat maupun ma'rifatul af'al. Sekarang kita masuk kepada ta'rifut al-qismu tsani, bagian kedua daripada topik
tema Al-Quran dari 6 tema yang pokok itu. Yaitu ta'rifu tariqis suluki ilallahi ta'ala. Mengenalkan tariqis suluk, cara untuk menempuh suluk, jalan menuju kepada Allah SWT. Wa dzalika bitabattul. Dan cara menuju kepada Allah itu adalah dengan cara tabattul. Ini betul-betul memutuskan hubungan dari selain Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ya, fokuslah hanya kepada Allah dengan betul-betul. Ya, itu terjemahan bebas. Tabattal itu kan kalau maknanya ai in goti ilaih. Jadi tabattul itu makna asalnya tabattal ai tagotta, ini in goto'a. Makna tabattul itu asal maknanya itu memutuskan hubungan dari selain Allah, itu tabattul. Hanya fokus kepada Allah. Saya bingung juga ngartikannya, milih bahasa apa yang tepat tabattul itu. Ya fokuslah, hanya apa? Tabattal ilaihi tabtila. Putuskanlah hubungan kecuali kepadanya, begitulah kurang lebih. Ya, putuskanlah hubungan itu dengan selainnya, ilaihi, hanya kepadanya lah. Tabtila dengan betul-betul, yakni beribadah secara sungguh-sungguh atau fokuslah secara sungguh-sungguh kepadanya. Ai in gote ilaih, yakni putuskanlah hubunganmu kepadanya atau fokuslah kepadanya. Wal inggito ilaih yakunu bil iqbal alaih. Dan memutuskan hubungan kepadanya, maksudnya memutuskan hubungan dari selainnya hanya kepadanya, itu yakunu bil iqbal alaih. Itu ada dengan cara iqbal alaih, menghadapkan diri secara penuh kepadanya. Ya. Ya, memutuskan hubungan ilaih hanya kepada Allah itu hanya bisa yakun, hanya terjadi dengan iqbal alaih, dengan betul-betul menghadapkan diri kepada Allah SWT. Wal irad an ghairih, dan dengan cara berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjamatuhu, terjemahnya atau penjabarannya adalah qaulu, ya, firman Allah, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tiada Tuhan kecuali Dia, maka ambillah, jadikanlah Dia sebagai wakil, pemelihara. Wal iqbalu alaih inama yakunu bimulazamati dzikr. Dan iqbal alaih, menghadap kepada Allah sungguh-sungguh, itu inama yakun, hanya bisa terjadi, hanya ada dengan mulazamati zikir, dengan menetapi zikir kepada Allah SWT. Menetapi zikir, ini selalu ingat kepada Allah SWT, baik dengan lisan dan hati maupun dengan hati saja. Wal i'radu an ghairihi yakunu bi mukhalafatil hawa. Dan berpaling dari selain Allah itu ada dengan cara mukhalafatil hawa, menyalahi hawa nafsu. Ya. Ono opo erotiku kelawan nyulayani hawa. Ya. Dengan menyalahi hawa nafsu. Wa tanaqi an qudrati dunya, dan membersihkan diri dari kekeruhan dunia. Jadi i'rad an ghairi, berpaling dari selain Allah hanya bisa dengan menyalahi hawa nafsu dan membersihkan diri dari kekeruhan dunia, wa tazkiyatil qalbi anha, dan mensucikan hati anha dari kudurat, daripada kekeruhan-kekeruhan dunia. Wal falahu bidarurati natijatuha, dan al falah, keberuntungan, bidarurah, secara pasti adalah hasilnya. Tidak ada apa? Langsung wal falahu natijatuha. Ya. Sama aja. Bidarurah kan itu penegasan saja. Bidarurah itu pasti. Al falah, artinya kalau sudah begitu, kalau sudah dia laksanakan i'rad dari Allah dengan cara membersihkan diri dari dunia, pastilah dia dapat falah. Pastilah dia akan memperoleh keberuntungan sebagai natijatuha, sebagai natijah mukhalafah tadi. Ya, sebagai natijah daripada mukhalafatul hawa dan sebagainya itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana qala Allah subhanahu, sebagaimana Allah berfirman yang maha suci, Allah yang maha suci berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya,
Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Di situ ada qad, yang sungguh. Makanya dikatakan bidarurah, secara pasti. Al-falah natijatuha. Secara pasti keberuntungan itulah sebagai hasilnya. Ya, hasil daripada mukhalafatul hawa dan menyalahi hawa nafsu dan sebagainya, dia akan memperoleh keberuntungan. Fa umdatut tariqi amrani al-mulazamatu wal mukhalafatu. Maka umdah, pegangan dari tariq, jalan menuju kepada Allah itu ada dua perkara. Mulazamah dan mukhalafah. Melazimi zikir dan mukhalafah dari selain Allah. Mulazamah kepada Allah dan mukhalafah dari selain Allah. Menyalahi selain Allah daripada hawa nafsu. Al-mulazamatu li dzikrillah. Mulazamah kepada zikrullah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Menetapi zikir kepada Allah yang maha suci lagi maha luhur. Wal mukhalafatu lima yashtaghilu anillah, dan menyalahi terhadap apa-apa yang yashghalu, yang bisa menyibukkan dia dari Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha agung. Wa hadha huwa safar. Inilah hakikatnya safar menuju kepada Allah. Walaysa fi hadza safar harakatun, dan tidak ada dalam safar seperti ini, tidak ada gerakan. Karena yang safar itu adalah hati. Yang dekat dan jauh dari Allah adalah qalbu, bukan fisik. Maka safarnya adalah safar kalbu, bukan safar fisik. La min janibil musafir wala min janibil musafar ilaih. Tidak ada gerakan, baik tidak pula dari sisi orang yang musafir, yang bepergian, tidak pula dari sisi yang disafari. Yang dituju dalam bepergian itu Allah SWT. Mustahil Allah bergerak. Dan para aulia soleh dia tetap saja di situ, cuma kalbunya yang bergerak. Fa innahuma ma'an. Ya, karena kedua-duanya ada bersama-sama. Itu yang disalahpahami manunggaling kawula Gusti. Ya, bahwa pangeran sama hamba itu ya, dua-duanya bersama. Ya, musafir dan musafir ilaih itu ma'an, bersama-sama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Awama samita, tidakkah kau mendengar firman Allah, qaulahu, firman-Nya subhanahu yang maha suci, wa asdaqul qailin, sedangkan dia adalah paling benarnya yang berucap. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya, kepada insan itu daripada hablil warid, daripada tali urat lehernya, daripada urat lehernya sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ilahi kembali kepada insan tadi di ayat sebelum, di kalimat sebelum ayat itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada insan itu. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu, sedangkan kami lebih dekat kepada dia daripada hablul warid, daripada urat lehernya sendiri. Bal mithalu talib wal matlub mithalu suratin hadiratin ma'a mir'ah. Bahkan permisalan talib dan matlub, permisalan yang mencari dan yang dicari, itu seperti surah, seperti gambar yang hadirah, yang ada bersama dengan mir'ah, bersama dengan cermin. Walakin laisa yatajalla fil mir'ati lisoda'in fi wajil mir'ati. Akan tetapi tidak yatajalla, tidak tampak apa surah itu tadi atau matlub tadi, ya, dalam mir'ah, dalam cermin, lisodain atau lisodain karena satu karat yang ada di wajil mir'ah, di permukaan cermin tadi. Ya. Faman soqolaha, maka siapa yang menjernihkan, mengkilaukan cermin itu, tajallat fihi surah, maka akan tajalli, akan nampak fihi padanya, pada wajil mir'ah tadi, as-surah, rupa gambar itu tadi. La birtihali surah ila mir'ah, bukan dengan perginya gambar kepada cermin. Wala biharakatil mir'ah ila surah, bukan pula dengan gerakan cermin kepada gambar. Walakin bizawalil hijab, akan tapi dengan hilangnya hijab. Itu permisalan. Ya, Allah Maha Suci dari itu semua, tapi itu permisalan. Ibarat orang itu tajalli, tajallinya pada para aulia sun dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Itu ibarat cermin dengan sesuatu benda.
Maka cermin dan benda itu kan ya satu di situ. Ya kan? Adanya benda itu nampaknya rupa itu pada cermin bukan karena safarnya cermin kepada benda, bukan juga karena safarnya benda kepada cermin. Tapi dengan hilangnya hijab antara cermin. La musafir wala musafar ilaih, tidak ada sama-sama ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala mutajallin bidzatih. Maka Allah SWT bertajalli dengan zatnya. Ya, menampakkan diri, tapi tidak bisa diartikan begitu, ya repot nanti. Pokoknya bertajalli lah. Dikatakan apa? Wala yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Walan yadhiqa Rasulullahi jahuka bi. Dan tidaklah sempit membuatmu sempit wahai Rasul jahuka, jahmu yang luas itu bi untuk diri saya, untuk menampung diri saya. Jahmu yang luas itu tidaklah sempit untuk menampung diri saya nanti di mahsyar tadi. Idzal karimu tajalla, ketika Sang Maha Karim bertajalli dengan ismi muntaqimi, dengan nama Al-Muntaqim. Al-Karim ketika hari itu bertajalli dengan nama Al-Muntaqim yang Maha membalas. Menampakkan dirinya dengan nama bukan Al-Karim lagi tapi Al-Muntaqim, karena akan membalas semua orang itu berdasarkan amalnya masing-masing. Mutajallin bidzati. Allah itu bertajalli dengan zatnya, la yakhtafi. Jadi Allah itu tidak tersembunyi. Tapi hati kita yang terhijab dari Dia, bukan Dia yang menghijab kita. Kita menghijab diri kita dari Allah SWT. Iz yastahilu ikhtifa'un nur, ya. Sebab mustahil tersembunyinya nur itu. Wabin nur yazharu kullu khafa. Bahkan dengan cahaya itulah akan nampak segala khafa, segala ketersamaran, ketersembunyian. Allah SWT nurus samawati wal ardh. Sedangkan Allah itu cahaya langit dan bumi, bagaimana Dia tersembunyi? Tapi hijab di hati kita itu yang menghalangi. Makanya dalam bahasa lain di Ihya itu kan disebutkan. Bukan karena bakhilnya Al-Karim, bukan. Bukan karena bakhilnya Allah yang Maha Dermawan. Tapi karena hijab yang ada pada hati kita. Wa inama khafa'un nur ala hadaqah. Hanya saja khafa'un nur ala hadaqah. Ya. Tersembunyinya nur, cahaya atas hadaqah. Atas bola mata. Ya. Li ahadi amrain, itu terjadi karena salah satu dari dua perkara. Itu tersembunyi cahaya dari bola mata, sehingga cahaya itu tidak sampai ke bola mata. Ya, kan kita ini melihat ini kan karena pantulan cahaya itu ke retina, ke bola mata, diteruskan masuk melalui pupil ke retina. Maka sampainya cahaya kepada bola mata, khafa'un nur, tersembunyinya cahaya atas bola mata itu karena salah satu dari dua perkara. Imma likuduratin fil hadaqah. Bisa terjadi karena keruhnya bola mata, kekeruhan yang ada pada bola mata. Imma lidhafin fiha, atau karena kelemahan yang ada fiha pada hadaqah, pada bola mata. La yutiqu ihtimalan nuril azimil bahir, sehingga tidak kuat. Ya, tidak kuat apa bola mata itu untuk ihtimalan nuril azim, untuk menanggung cahaya yang azim, yang besar. Atau kelemahan tadi dhaf itu tidak kuat menanggung nuril azim, cahaya yang besar, al-bahir yang mencengangkan. Kama la yutiqu nurasy syamsi absarul khafafish, sebagaimana tidak kuat untuk menanggung nurasy syams, menerima cahaya matahari, apa absarul khafafish, mata-mata daripada kelelawar. Ya. Bukan mataharinya yang kurang terang, tapi mata kelelawar yang terlalu lemah untuk menerima cahaya matahari. Fama alaika ila an tungkiya an ainil qalbi qudrata. Maka tidak ada atasmu tugas, ya, tidak ada kewajiban atasmu kecuali an tungkiya, kecuali engkau membersihkan, ya, membersihkan an ainil qalbi, dari mata hatimu, qudratahu, kekeruhannya. Wa tuqawiyah hadaqata, dan kau menguatkan hadaqata, bola mata daripada hatimu.
Ya, ainul qalbi tadi. Fa idza huwa fihi kasura fil mir'ah. Ya. Fa idza huwa fihi kasura fil mir'ah. Maka ya tiba-tiba huwa fihi kasura fil mir'ah, maka dia pada ainul qalbi tadi, nur cahaya matahari tadi pada ainul qalbi tadi, yaitu kasura fil mir'ah, seperti gambar pada mir'ah, pada cermin. Ya. Seperti gambar pada cermin. Hatta hina ghafasuka tajali walam tasbut fi badarta wa qulta innahu fihi. Sampai sehingga apabila dia apa? Ya betul, itu apa? Ghafas saya. Ghafas. Faja'ahu wa akhadhahu ala ghiratin ghafaso. Sehingga apabila dia ghafaso kata jalih, apabila mengejutkanmu atau datang kepadamu secara tiba-tiba tajalih, kenampakannya, walam tasbut bihi, dan tidak tasbut, kau tidak tetap, tidak teguh pada tajallinya, ya, engkau tidak teguh pada tajallinya, badarta wa qulta, dan kau akan segera ya, memahami dan mengucapkan innahu fihi, bahwasanya dia ada padanya, pada hati itu. Atau huwa bisa jadi kembali kepada Allah Ta'ala, fihi pada hati itu seperti surah pada mir'ah, seperti cahaya pada gambar itu pada cermin. Ketika sudah dibersihkan mata hati itu tadi, maka tajalli daripada Allah tadi itu fihi pada hati, tajalli itu tadi pada hati seperti surah pada mir'ah. Sehingga apabila pun ghafas suka tajalli, apabila mengejutkanmu, datang kepadamu secara tiba-tiba kena tajallinya daripada Allah SWT, lam tasbut fi, sedangkan kau tidak teguh, tidak tetap padanya, pada tajalli itu tadi, badarta wa qulta, maka kau akan segera mengucapkan, ya, segera menangkap dan mengucapkan innahu fi, ya, bahwasanya dia ada pada hati. Fa anal haqqu, maka akulah al-haq, wa subhani, dan maha suci aku. Itu yang diucapkan oleh Al-Hallaj itu, ya, sehingga dia dituduh sebagai, padahal bukan itu. Karena mereka ketika sudah istighraq pada tauhid yang keempat, pada tauhid yang paling dalam, maka mereka tidak melihat kecuali la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, bahkan dirinya pun dia rasa tidak ada. Sehingga dia mengatakan anal haq, itu bukan merujuk kepada dirinya sebetulnya, kepada tajallinya Allah SWT itu, bukan pada dirinya dia mengatakan saya ini Allah, bukan. Tapi pemahaman orang awam yang tidak mengerti itu memahami bahwa dia mengatakan, oh ini aku Tuhan, dengan mengatakan anal haq. Itu karena terangnya tajalli itu sehingga dia tidak merasakan keberadaan dirinya sekalipun. Dan 4 makom daripada tauhid itu dijelaskan dalam kitab Tauhid wa Tawakkul di Ihya Ulumuddin. Oh ya kan di antara bahasa udan ini, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la masyhuda illallah. Puncaknya la ilaha illallah, la maujuda illallah. Sudah tidak ada semua illallah kecuali Allah sih. 4 tingkatan tauhid ini. Pertama, la ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah, berarti masih ada jarak, ada abid, ada ma'bud, tiada yang disembah kecuali. La masyhuda, kemudian la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah dalam segala, bukan hanya ibadah. La maqsuda illallah, dalam segala tindak tanduk yang dia tuju adalah Allah SWT. La maqsuda illallah. Haruslah itu la masyhuda, tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Dan pada puncaknya la maujuda, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Sampai dirinya pun dia tidak menafikan, tidak mengisbatkan keberadaan dirinya. La maujuda illallah. Fa anal haq,
Maka kata akulah al-haq, kata beliau, ya, kata Imam Ghazali, wa anal haq wa subhani, dan maha suci aku. Wa qad tadarra'a billahuti nasuti, dan sungguh telah tadarra', telah apa? Tadi ada anal haq. Anal haq ada. Innahu fihi fa anal haqu wa subhani. Ini orang itu cuma pakai satu nuskho babonnya, ini 5 nuskho babon. Yang lain. Fa anal haqu wa subhani, maka akulah al-haq dan subhani, maha suci aku. Jadi dia sehingga tidak mengisbatkan keberadaan dirinya sama sekali. Wa tadarra billahuti nasuti, dan sungguh telah tadarra, telah berpakaian. Ad-dir' itu maknanya pakaian luar, atau ad-dir' itu maknanya juga baju perang. Jadi sungguh telah berselimutkan dengan lahud, dengan sifat ketuhanan, nasuti, sifat kemanusiaanku. Dan sifat kemanusiaanku telah tertutup dengan sifat lahud. Illa an yuthabbitakallah ta'ala bil qawli tsabit fata'rif anna surah laysat fil mir'ah bal tajallatha. Kecuali kalau Allah tetapkan, yuthabbitakallah, Allah kokohkan engkau, Allah yang maha luhur mengokohkan kau dengan qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, fata'rif, baru kau tahu, kau merasa bahwa surah itu laysat fil mir'ah, bahwa kau baru kau tahu bahwa gambar itu ternyata bukan ada di mir'ahnya, bal tajallatha, tetapi gambar itu menampakkan diri pada mir'ah. Laha bagi mir'ah. Wa mahallat fiha, tapi dia tidak hulul, tidak menitis pada mir'ah gambar itu. Kan tidak bisa kita katakan benda itu menitis pada cermin, kan? Tidak bisa. Halat ini menitis. Ya, tidak menitis pada mir'ah. Walau halat lama tuswira an tatajalla surah wahidah limara'in katsira fi alatin wahidah. Seandainya halat, seandainya surah itu menitis pada mir'ah, lama tuswira, maka tidak mungkin masuk di akal antatajalla suratun wahidan, nampaknya surah wahidah, satu gambar, limara'in katsira, ya, kepada pandangan yang banyak, atau kepada cermin yang banyak, fi halatin wahidah, dalam satu keadaan. Jadi seandainya gambar ini, surah ini menitis, halat pada mir'ah, menitis pada mir'ah, ya kan? Seandainya menitis surah ini pada mir'ah, maka tidak mungkin tergambar di akal, ya, terlihatnya surah itu di banyak mir'ah. Kalau dihadapkan dari banyak mir'ah, surah itu terlihat di semua mir'ah, tidak mungkin. Kalau seandainya menitis di satu, berarti kan cuma satu saja. Maka menunjukkan bahwa surah itu tidak halat pada mir'ah, tapi dia tajalli pada mir'ah itu tadi, tanpa menitis. Iya, gambarannya kan begitu. Tapi nggak bisa dikatakan, ya, Allah itu saja. So ini ilmu dzauq, tidak bisa diakal-akal. Yang bisa ngerasakan ini cuma yang sudah sampai. Kita ini cuma berteori. Iya. Jadi tidak menitis. Bukan seperti ini, kan ingin menganggap anggapan hulul. Karena ada sebagian tasawuf akhirnya tersesat pada hulul itu. Tersesat pada seolah-olah manunggaling kaula Gusti bahwa Allah itu menitis. Maka Imam Ghazali menolak itu, tidak menitis. Seandainya menitis, maka mana mungkin dia bisa bertajalli kepada semua, banyak mir'ah, banyak hati, semua arifin billah mengenal Allah. Kalau dia menitis pada satu saja, bagaimana dia bisa dilihat oleh banyak cermin? Bagaimana bisa terlihat pada banyak cermin kalau dia seandainya menitis? Bahkan idza halal fi mir'atin irtahalat an ghairiha. Bahkan karena apabila dia karena idza halat, apabila surah itu halat, menitis pada mir'ah, gambar itu menitis pada cermin, irtahalat an ghairiha, maka pergilah gambar itu dari selainnya cermin tersebut. Maka tidak akan ada gambar lagi di cermin yang lain seandainya menitis pada satu cermin tadi. Wahai hata, dan alangkah jauhnya itu, fa innahu yatajalla li jumlatin arifin dufatan wahidah, sebab Allah itu bertajalli kepada sekelompok arifin billah dufatan wahidah, sekaligus. Makanya digambarkan seperti bulan, dari sini kita bisa lihat, orang dari Australia bisa lihat, orang dari, padahal bulannya cuma satu.
Kalau bertajalli pada kolam, maka tidak bisa dikatakan bulan itu menitis pada kolam itu. Kalau menitis berarti kan yang lain tidak kelihatan. Gitu. Itu permisalan. Karena kita tidak mungkin menjangkau zat Allah SWT. Permisalannya dimisahkan oleh Imam Ghazali sebagai surah tadi itu. Surah dengan mir'ah tadi. Yang mana nampaknya surah pada mir'ah itu bukan berupa hulul, bukan berupa titisan. Ya kan? Dan berarti kalau surah itu tidak nampak pada mir'ah berarti itu tadi. Karena lemahnya cermin itu tadi atau keruhnya cermin itu tadi. Dua penyebab itu. Lemahnya mata hati atau keruhnya mata hati itu tadi. Naam yatajalla fi ba'dil mara'i ashaha wa azhar wa aqwam wa awdah. Ya, memang bertajalli. Ya. Siapa al-haq itu tadi di sebagian mara'i, sebagian cermin asoh, lebih sahih, lebih azhar, lebih nampak, wa aqwam, lebih lurus, lebih awdah, lebih jelas. Wa fi ba'di akhfa, sedangkan dalam sebagian cermin tajallinya itu akhfa, lebih tersamar, amyal ilal iwijaj, lebih condong kepada kebengkokan, anil istiqomah daripada kelurusan. Wa dzalika bihasabi safa'il mar'i, dan itu berdasarkan jernihnya cermin-cermin tadi, wa soqolati sama kilaunya, berdasarkan kilaunya cermin-cermin tadi. Wa sihhati istidarotiha, dan berdasarkan sahnya istidaroh, ya, melingkarnya cermin itu tadi, dan istiqomati basiti wajah, dan berdasarkan istiqomah lurusnya basiti wajah, permukaan daripada ya, cermin tadi. Ya, artinya kalau cermin cekung itu kan nampak gambarnya kan lebih ya kan kabur, juga cermin cembung. Maka jelasnya cermin itu berdasarkan lurusnya permukaan itu tadi, lempengnya permukaan itu tadi, dan jelasnya kemilaunya daripada cermin itu tadi. Kalau dia tidak basit, tidak datar, ya, dari istiqomati itu apa? Berarti lurusnya basit wajah, datarnya daripada wajahnya cermin itu tadi. Kalau dia agak cembung atau agak cekung, maka gambar tidak akan jelas. Falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala yatajalla linnasi ammatan wa li Abi Bakar khassah. Oleh karena itu Rasul bersabda, Allah itu bertajalli kepada manusia secara umum, tapi kepada Abu Bakar secara khusus, karena cerminnya Abu Bakar Siddiq jauh lebih terang daripada yang lain itu. Ya. Wa ma'rifatus suluki wal wusuli aidan bahrun amikun min biharil Quran, dan pengetahuan akan suluk, ya, mengambah jalan atau menempuh jalan itu, dan wusul, sampainya jalan kepada Allah Ta'ala, aidan itu pula, itu adalah bahrun amik, adalah lautan yang dalam, min biharil Quran, dari banyak-banyak lautan Al-Quran. Wasana jema'ul ayatil mursyidati, al-ayatil mursyidata ila tariqis suluk, dan kami akan mengumpulkan beberapa ayat yang mursyidah, yang membimbing kepada tariqis suluk, linatafakkaru fi, kepada jalan untuk meniti, cara untuk meniti jalan kepada Allah Ta'ala, supaya natafakkar, litatafakkaru fiha, supaya kau bisa merenungi terhadap ayat-ayat mursyidah tadi. Fa'asaka yanfatihulaka, maka semoga engkau bisa terbuka bagimu apa apa perkara yang seyogianya, ya, yanfatih, yang seyogianya terbuka apa perkara itu tadi. Fahadzal qismu huwa durrul azhar, maka bagian ini adalah ad-durrul azhar, permata yang paling kemilau, paling cemerlang. Jadi isi kedua Al-Quran adalah ayat-ayat yang nanti yang akan ditunjukkan oleh Imam Ghazali, yang menunjukkan kepada bagaimana caranya suluk kepada Allah SWT, bagaimana ma'rifatullah itu. Ya. Selain ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah itu sendiri, tentang zat, sifat, dan afal Allah tadi di bagian pertama. Maka ayat-ayat kedua, tema pokok Al-Quran yang kedua adalah bagaimana caranya suluk, yaitu mulazamah zikrullah, dan bagaimana orang itu lari dari yang bisa menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beberapa ayat itu dibuka oleh Imam Ghazali, wa tabatal litabtila, dan seterusnya, qad aflaha man tazakkar, dan seterusnya. Banyak ayat yang semacam itu di Quran. Yang ketiga, al-qismu tsalits dari tema Al-Quran. Yang ketiga dari tema Al-Quran adalah ta'riful hal inda mi'adil wisal. Mengenalkan hal, mengenalkan kondisi batin ketika mi'adil wisal, ketika sampai di mi'ad, di tempat perjanjian untuk wisal.
untuk bersambung, untuk berjumpa. Wa huwa istamilu ala dzikri ruh wan naim alladzi yalqahul wasilun. Dan ini bagian yang qismus salis ini, bagian ketiga ini yastamil mencakup atas penyebutan tentang roh, kenikmatan sama wan naim, kesenangan dan kenikmatan alladzi yalqahul wasilun, yang dijumpai oleh para orang yang sudah wasil, sudah sampai. Wal ibaratul jami'atu li anwa'i rauhiha al jannah. Dan istilah yang mengumpulkan kepada macam-macam kesenangan daripada apa? Kesenangan daripada rauhiha, kalau daripada kesenangan daripada apa? Itu kembali kepada hal tadi, kesenangan kondisi batin tadi adalah al jannah, adalah surga. Wa alaha ladzatun nazar. Dan paling tingginya daripada kesenangan itu tadi, atau daripada hal tadi, kondisi batin itu paling tingginya adalah kelezatan nazar, kelezatan dalam memandang ila wajhil karim, kepada zat Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha luhur. Jadi mencakup tentang kenikmatan yang akan dicapai oleh orang yang sudah sampai, termasuk tentang surga dan termasuk tentang bagaimana memandang kepada Allah SWT. Wa'alaha, kepada hal, kondisi batin. Hal itu dianggap muannas. Kalau roh sama naim ini muzakkar. Karena allazi dia, an-naimil ladzi yalqaulu. Jadi ibarat yang mengumpulkan tentang keseluruhan daripada roh, daripada kenikmatan kondisi batin seorang yang sudah sampai pada Allah itu diibaratkan sebagai jannah, sebagai surga. Dan paling tingginya adalah memandang kepada, paling tingginya kondisi batin tadi adalah keadaan di mana dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia dengan mata batinnya maupun di akhirat dengan sekaligus mata zahirnya juga. Dengan tanpa kaifiyah. Wa yastamilu ala dzikril azab. Dan bagian yang ketiga ini juga mencakup atas penyebutan azab wal khizyi dan kerendahan, kehinaan alladzi yalqahul mahjubun, yang dijumpai oleh para orang yang terhijab anhu dari Allah, biihmalis suluk, dengan teledor daripada suluk untuk menempuh jalan kedekatan pada Allah SWT. Wal ibaratul jami' ala sunafi alamiah, dan ibarat yang jami'ah, yang mengumpulkan terhadap asnaf alamiah, terhadap macam-macam daripada kepedihan, itu adalah al-jahim. Itu bisa juga kembali ke ibarat itu ya. Karena kalau ke hal bisa juga orang yang sampai kondisi batin kepada orang yang sudah sampai kepada, karena sampai di sana itu bisa dua, sampainya kepada kenikmatan atau sampai kepada naudzubillah kepada siksa. Maka ibarat yang jami'ah, ibarat yang mengumpulkan bagi macam-macam siksaan kepedihannya adalah al-jahim, neraka jahim. Wa asyadua alaman alamul hijab wal ib'ad. Dan paling kerasnya daripada kondisi batin itu yang dialami oleh orang yang tersiksa tadi, alaman paling kerasnya kepedihannya adalah alamul hijab, adalah pedihnya hijab dan ib'ad, pedihnya penjauhan dari Allah SWT. Walidzalika qaddama fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, karena itu ya, oleh karena saking pedihnya hijab, alamul hijab tadi, maka qaddamahu, Allah dahulukan alamul hijab tadi fi qaulihi subhanahu, dalam firman-Nya Allah SWT, kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun summa innahum lasul jahim. Bayangkan, hijab itu didahulukan daripada jahim. Saking pedihnya hijab itu. Terhijab dari Allah SWT. Kalla, sekali-kali tidak, innahum ar-rabbihim lamahjubun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ingkar itu tadi, orang-orang yang kafir dan pendosa tadi, ar-rabbihim dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh mereka terhijab pada hari itu. Itu pada hari itu hari apa? Yauma idzin, yauma apa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari bangunnya orang kepada Rabbul alamin. Mereka terhijab. Kala innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Itu
hum yani al-mukadzibin ya. Wailul lil mukadzibin allazina yukadzibuna biyaumiddin wa may yukadzibu illa kullu mu'tadin atsim. Idza tutla ayatuna qalu asatirul kala baruna kullu makanu yaksibun kala innahum ay al-mukadzibin itu ar-rabbihim dari Tuhan yang mukadzibin itu lamahjubun. Sungguh mereka terhijab para mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Mereka dari Tuhan mereka pada hari itu yauma idzin ay pada hari yauma idzin yauma apa? Yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu mereka lamahjubun, sungguh mereka terhijab dari Tuhan mereka. Summa innahum lasalul jahim, kemudian mereka para mukadzibun itu tadi lasalu, sungguh mereka akan memasuki al-jahim, neraka jahim. Surah Mutaffifin ayat 15 dan 16. Jadi paling pedihnya siksaan itu adalah hijab, sehingga didahulukan dari siksaan neraka jahim. Wa yastamilu aidan ala dzikri muqaddimati ahlul fariqain, dan mencakup pula apa qismus salis ini, apa bagian ketiga ini, ala dzikri muqaddimat, atas menyebut tentang muqaddimat, pendahuluan ahwalil fariqain, kondisi dari dua kelompok tadi. Kelompok yang wisol kepada rauh wan naim dan wisol kepada azab dan khizy. Wa anha yu'abbaru bil hasyr, dan tentang muqaddimat itu diistilahkan dengan hasyr. Muqaddimatnya itu diistilahkan dengan hasyr, nasyr, hisab, mizan, sirat. Karena mereka sebelum sampai kepada jannah dan jahim kan mereka harus mendahului muqaddimat dulu. Nah, muqaddimatnya itu berupa hasyr, pengumpulan di mahsyar. Nasyr sebelumnya kebangkitan, dibangkitkan dari kubur. Baru hasyr, kemudian hisab, dihisab amal mereka, kemudian mizan, kemudian sirat. Walaha zawahiru jaliyatun tajri majral ghidha li umumil khalq. Dan laha baginya, bagi muqaddimat ini ada zawahir jaliyah, ada gejala-gejala yang nampak. Ada segala gejala-gejala yang nampak yang tajri majral ghidha, yang berlaku ya seperti dengan berlakunya ghidha, seperti berlakunya ghidha, makanan pokok bagi umumul khalq, bagi umumnya makhluk. Walaha asrarun ghamidhah ya. Dan baginya, bagi muqaddimat ini tadi itu ada asrar ghamidhah, ada rahasia-rahasia yang ghamidhah, yang tersembunyi, tajri majral hayat, yang berlaku seperti berlakunya kehidupan di khususil khalq, bagi makhluk-makhluk yang khusus. Wala'alla thulutha ayatil Quran wa suwarihi yarji'u ila tafsiri dzalik, dan barangkali atau kemungkinan besar thulutha ayatil Quran, sepertiga ayat Quran dan surat-suratnya Quran, yarji' ila tafsiri dzalik, kembali ya, apa thuluth itu tadi, kepada penjelasan akan perincian akan hal itu. Walasna najma'uha, dan kami tidak akan mengumpulkan bagian yang ketiga ini, fa hiya aktsaru min antul taqata wa tuhsa, sebab dia ya, kami tidak akan mengumpulkan kepada ayat-ayat yang ketiga ini, ayat yang bagian salis ini, bagian yang ketiga ini, sebab dia itu aksar min antul taqat, terlalu banyak untuk dipungut, tuhsa, dan untuk dihitung, terlalu banyak untuk dipungut dan untuk dihitung, diambil dan dihitung. Walakin lil fikri fiha majal, akan tapi bagi pikiran kita fiha padanya, pada ayat-ayat ini ya, itu ada majal, ada ruang bagi pemikiran, rohbun yang luas, ada ruangan yang luas bagi pemikiran terhadap ayat-ayat ini. Wa hadzal qismu huwa zumurudul akhdar, bagian ini diibaratkan, diistilahkan oleh beliau sebagai zamrud yang hijau. Zumurudul akhdar, ini zamrud yang hijau. Az-zumurrud bacanya begitu memang ya, zamrud. Karena orang sini ya banyak makan gado-gado ya, jadi zamrud. Rasanya zumurrud al-akhdar. Sedangkan bagian keempat itu ahwalus salikin wan nakibin. Bagian yang keempat itu adalah menggambarkan kondisi orang salikin dan nakibin. Orang yang meniti jalan dan orang yang nakibin, bergoncang daripada jalan atau terjerumus daripada jalan itu.
Ya tentunya orang yang berjalan di jalan itu ya para anbiya, para solihin seperti Luqman, Dzulqarnain, Maryam. Orang yang nakibin yang terjatuh itu ya Qarun, Firaun, Haman. Hah? Nakibin ya? Sebenarnya nakabah itu kan goncang, goyang nakabah. Nakibun. Hum anis sirati lanakibun. Anis sirati lanakibun. Mereka itu akan terjatuh dari sirat. Nakibun. Ada lagi nakabatud dahr. Nakabatud dahr berarti itu goncangan-goncangan masa. Artinya ya musibah. Nakabatud dahr. Makanya mankib kan disebut mankib karena dia kan goyang. Wa mahwalu salikin, adapun keadaan orang yang salik. Ini yang keenam yang paling panjang ini. Tutupkan lah sedikit tambah 3 menit. Adapun ke bagian keempat dari tema Quran. Jadi bagian pertama tema Quran itu tentang Allah yang diseru makhluk kepadanya. Yang bagian kedua tema pokok Quran tentang sirat. Bagaimana jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Bagian ketiga bagaimana kondisi orang yang sampai setelah melalui jalan itu. Ada yang sampai kepada keberhasilan yaitu jannah. Ada yang sampai kepada jahim. Dua-duanya. Nah yang keempat adalah kondisi orang yang salik dan nakib. Kondisi-kondisi orang-orang yang meniti jalan itu dan terjerumus dari jalan itu, jatuh dari jalan itu. Amahwalu salikin faya qasasul anbiya. Adapun kondisi orang yang salik adalah kisah-kisahnya para nabi wal aulia, para aulia sallallahu alaihim. Ya. Semoga sallallahu atas mereka kaki soti Adam seperti kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Harun, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Maryam, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Yunus, wa Idris, wal Khadir, wa Shu'aib Al-Khidri atau Al-Khadir, wa Shu'aib, wa Ilyas, wa Jibril, wal Malaikah, wa gharim salawatullah alaihim ajma'in. Itu kondisi orang-orang yang salih, yang betul-betul menempuh jalan itu dengan selamat. Wa mahwalu jahidin wa nakibin. Adapun kondisi orang-orang yang jahid, ingkar dan nakib, yang terjerumus atau terjatuh adalah kisahnya Namrud, wa Fir'aun, wa 'ad, wa qaum Lut, dan kisahnya kaum Lut, wa ashabi Tubba, para pengikutnya Tubba. Hah? Oh ya, kaum Lut, wa ashabi Tubba, kaumnya Lut dan ashabu Tubba, kaumnya Tubba. Ya, Tubba itu sebetulnya julukan bagi Raja Yaman. Tababi'ah itu Raja Yaman. Seperti Kisra itu julukan bagi penguasa Persia. Qaisar itu julukan bagi penguasa Romawi. Maka Tubba itu adalah julukan bagi penguasa Yaman. Himyar. Raja Himyar itu namanya Tubba. Allahu a'lam, kalau di sebagian tafsir Tubba yang dimaksud itu Tubba yang pernah datang ke Madinah 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan Tubba ini termasuk salah satu yang beriman. Bahkan suratnya Tubba ini, suratnya itu dititipkan kepada moyangnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Rasulullah hijrah, diserahkan suratnya Tubba itu kepada Rasul SAW. Bahwa dia sudah beriman. Ashabul Tubba, para pengikutnya Tubba. Wa ashabul Aikah, para penghuni Aikah. Aikah ini rimbunan semak-semak, negeri yang penuh dengan tumbuhan. Kaumnya Nabi Shu'aib setelah dari Madian. Jadi kisahnya Ashabul Aikah itu kalau menurut ahli tafsir setelah Nabi Shu'aib di Madian, dihancurkan Madian, beliau pindah ke Aikah. Aikah dihancurkan lagi dengan Ashabul Dhullah itu. Dengan Yaumul Dhullah di surat Asy-Syu'ara, akhir surat Asy-Syu'ara. Wa kufari Makkah. Juga termasuk orang yang terpeleset, tergelincir dari sirat adalah para kufar Makkah. Wa abadatil awthan, para penyembah berhala, wa iblis, wa syayatin, wa ghairim. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang terpeleset dan tergelincir. Wa faidatu hadzal qismi, faedah bagian ini. Kenapa Allah tunjukkan keadaan orang yang salikin dan nakibin? At-targhib wa tarhib. Tujuannya adalah targhib dan tarhib. Memacu dan menakut-nakuti. Ya, memacu orang supaya dia suluk kepada jalan itu karena bagaimana nasib orang yang sudah benar. Dan menakut-nakuti orang supaya tidak mengikuti jalan orang yang terpeleset tadi. Wa tambih wal i'tibar. Dan sama tambih peringatan supaya ada peringatan dari i'tibar, mengambil ya sama mengambil pelajaran peringatan i'tibar. Ibrah. Hah? Ada targhibnya. Iya, targhib wa tarhib. Wa tambih wal i'tibar. Ditambahi aja itu banyak kurangnya.
korupsi. Ya tidak salah yang korupsi karena naskah babonnya mungkin cuma 1 atau 2. Targhib wa tarhib. Tanbih wal i'tibar. Wa yastamil aidan al-asrar wa rumuz, dan mencakup pula apa hadzal gism, apa bagian ini mencakup pula atas asrar, atas rahasia-rahasia dan rumus, atas simbol-simbol, lambang-lambang, isyarat, sama isyarat-isyarat, muhwijatin ila tafakkur, yang mendorong untuk tafakur at-tawil, yang mendorong untuk tafakur yang tawil, tafakur yang panjang. Wa fiha yujadul ambarul ashhab, dan padanya ya, wa fihi boleh pada bagian ketiga ini, atau fiha pada ayat-ayat ayatu hadzal gism, maksudnya begitu. Hah? Fihi mandan. Kalau fihi mah kembali ke mana? Fiha atau fihi boleh. Kalau fihi kembali ke gismu robe tadi. Kalau fiha berarti kembali ke hazful mudhof, berarti ayat-ayatnya gismu robe ini. Sama dengan fiha tadi yang di awal, fiha majalun rohbun, itu kembali ke ayat-ayatnya gismu salis itu. Wa fiha, dan pada ayat-ayat yang masuk pada gismu rob ini, yujadu didapati ambarul ashab, didapati ambar. Ya, ambar semacam minyak yang diambil dari paus itu, minyak wangi semacam misik, ambar. Ambarul ashab, ambar yang berwarna ashab, kelabu, yang berwarna kelabu. Wal udur rotbul andor, dan terdapat udur rotbul andor, terdapat kayu yang rotop, yang segar, dan sama andor itu yang cerah, yang segar. Rotop itu basah, andor yang segar, yang basah dan lagi segar. Jadi ini perumpamaan-perumpamaan. Jadi Imam Ghazali mengumpamakan ya tadi bagian kedua itu ya, itu diumpamakan sebagai ad-durrul azhar, ya, mutiara yang cemerlang. Bagian ketiga itu diumpamakan seperti zumurudul akhdar, zamrud yang hijau. Sedangkan bagian keempat ini diibaratkan seperti ambar. Seperti ambar dan ud. Seperti kayu yang segar, atau kayu bisa juga, karena ud itu bisa maknanya kayu, bisa kayu biasa, bisa maknanya ud itu gaharu. Ya, yang segar, yang masih segar. Wal ayatul waridah fiha katsiratun, dan ayat yang datang fiha padanya, ya pada ahwalis salikin ini banyak sekali. La yuhtaju ila tolabiyah wa jamiyah. Tidak diperlukan untuk tolabiyah, mencari dan mengumpulkannya. Jadi bagian ketiga, bagian keempat beliau tidak mengumpulkan. Yang beliau kumpulkan itu nanti bagian pertama sama bagian kedua, yaitu jawahir wa duror. Makanya nanti yang dikumpulkan itu jawahirul Quran sama durorul Quran. Adapun yang lain, zumurud ini tidak beliau kumpulkan karena banyak tersebar di Al-Quran. Tidak perlu, menurut beliau tidak perlu dikumpulkan jadi satu. Al-Gismul Khamis, bagian kelima, Muhajjatul Kufar. Allah sampai situlah. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan itu cuma jawahir sama duror. Ya. Bagian ta'riful mad'u ilaih, mengenal Allah, itu diibaratkan sebagai jawahir. Ini makanya judulnya Jawahirul Quran, jawahir. Ad-duror itu diibaratkan suluknya, toriknya itu di duror. Dua ayat ini nanti yang dikumpulkan Imam Ghazali. Yang lainnya kan tadi yang zumurud sama ini kan saya tidak perlu kumpulkan ini kan. Karena sudah terlalu banyak di Quran. Maka yang bagian ketiga, keempat, kelima, keenam temanya itu tidak dikumpulkan Imam Ghazali. Karena itu sudah banyak di Quran. Selain dikumpulkan itu cuma 2, tentang jawahir sama duror. Makanya nanti di bab kedua itu nanti apa yang jawahir, apa ayat-ayat yang termasuk duror. Apa ayat-ayat yang termasuk teori untuk tazkiyah dan ma'rifah, apa ayat-ayat yang termasuk teori untuk ibadah. Itu. Yang teori ibadah ini yang kemudian nanti melahirkan jawahir sama duror, ayat-ayat jawahir sama duror inilah yang kemudian dibahas di Al-Arba'in fi Usuluddin itu. Itu ayat jawahir dan duror itu nanti. Itu kemudian melahirkan kitab sendiri namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini sumbernya dari sini dulu, dijelaskan dulu sini. Wallahu a'lam. Awam samita qaulahu ta'ala tadi itu. Wa nahnu awam ini yang istifham itu ana tak bawa itu. Yang apa? Yang istifham. Ya A-nya. Wa-nya itu ataf. Ada yang mengatakan ataghfuluna wa samita. Apakah kau lalai dan kau tidak mendengar gitu? Ataf ya.
Jadi awama alimta ay ataghfuluna wa ma ataghfulu wa ma alimta, apakah kamu lalai dan kamu tidak ngerti? Iya. Ya, apakah kamu ghafil lalu kamu tidak melihat kan gitu. Wawunya itu wawu ataf. Jadi maktufnya ke mahdzuf biasanya. Biasanya ke mahdzuf.